Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihanur dari kelas 12 IPA 7. Kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal mata pelajaran kimia, khususnya bab elektrokimia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ke soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektrode tembaga, di anode terjadi reaksi. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu dulu konsep dari reaksi elektrolisis seperti di gambar berikut. Ya, bisa dilihat di sini. Karena tadi yang ditanyakan adalah reaksi di anode, kita lihat gambar yang kedua. Reaksi di anode bergantung pada jenis anode dan anion. Nah, anodenya terbagi menjadi dua, ada yang inert dan tak inert. Yang inert ada PT, AU, dan C, maka sisanya adalah tak inert. Dikarenakan Cu tidak ada di dalam daftar inert ini, berarti Cu atau tembaga merupakan anode yang bersifat tak inert, sehingga tembaga atau anodenya akan teroksidasi. Seperti dilihat pada pembahasan, ya di sini ada kata-kata kunci Crow, yakni katode reduksi, anode oksidasi. Jadi di katode akan terjadi reaksi reduksi dan di anode akan terjadi reaksi oksidasi. Ya, seperti yang ada di pembahasan, dikarenakan tembaga atau Cu bukan merupakan logam inert, maka di anode akan terjadi reaksi oksidasi dari elektrode itu sendiri. Jadi Cu akan mengalami proses oksidasi atau pelepasan elektron sehingga bilox naik. Maka reaksi yang terjadi adalah anode Cu yang berbentuk solid akan menjadi Cu2+ yang berbentuk aquos ditambah 2 elektron. Ya, bisa dilihat di sini mula-mula Cu mempunyai bilox 0 ya. Lalu berubah menjadi Cu2+ yang memiliki bilox 2. Bisa dilihat di sini terjadi proses oksidasi dikarenakan pelepasan elektron sehingga biloxnya pun naik. Jadi, jika dilihat pada opsi jawaban yang paling tepat adalah B. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui data potensial reduksi. Cr3+ ditambah 3 elektron akan menjadi Cr dengan nilai potensial reduksi atau N0 sebesar minus 0,71 volt. Lalu yang kedua, Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni memiliki nilai potensial reduksi sebesar minus 0,25 volt. Lalu diberikan informasi lagi, pada suatu sel volta berlangsung reaksi 2Cr ditambah 3 NiCl2 menjadi 3 Ni ditambah 2 CrCl3. Potensial sel atau E0 reaksi tersebut adalah titik volt. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa semakin besar atau semakin positif nilai E0, makin mudah pula sel tersebut mengalami reduksi. Ya, semakin besar nilai E0 atau semakin positif, maka semakin mudah sel tersebut mengalami proses reduksi. Lalu juga perlu diingat kata-kata di sini ada Crow, yakni katode reduksi, anode oksidasi. Jadi reduksi akan selalu terjadi di katode dan oksidasi akan terjadi di anode. Dan bisa dilihat pada soal, nilai E0 dari Ni yakni minus 0,25 volt lebih besar daripada nilai E0 dari Cr yakni minus 0,71 volt. Sehingga Ni lah yang akan tereduksi di katode. Sehingga bisa ditulis di katode terjadi reaksi Ni2+ ditambah 2 elektron menjadi Ni. Dikarenakan Ni mengalami proses reduksi yakni proses penangkapan elektron. Sehingga Ni yang awal-awal memiliki nilai bilox 2 karena mendapatkan 2 elektron, nilai bilox Ni menjadi 0. Sedangkan yang terjadi di anode adalah proses oksidasi. Proses oksidasi dari Cr. Reaksi yang terjadi di anode, Cr menjadi Cr3+ ditambah 3 elektron. Dikarenakan di anode terjadi proses oksidasi atau proses pelepasan elektron. Sehingga nilai bilox Cr yang awalnya 0 menjadi 3+ atau 3.
Lalu untuk menyamakan koefisien dari elektron, reaksi di katode kita kali 3 dan reaksi di anode kita kali 2. Lalu kedua elektron bisa kita coret sehingga reaksi sel yang terjadi adalah 2Cr ditambah 3Ni2+ menjadi 3Ni ditambah 2Cr3+. Ya, bisa dilihat di sini Cr mengalami proses oksidasi. Awalnya Cr yang memiliki bilox 0 menjadi 3+ di produk, dan bilox Ni yang awalnya 2+ menjadi 0. Maka dari itu Ni lah yang tereduksi dan Cr yang teroksidasi. Lalu yang ditanya adalah potensial sel dari reaksi. Rumus dari potensial sel reaksi adalah nilai potensial reduksi dikurang nilai potensial oksidasi. Karena tadi yang tereduksi adalah Ni, maka kita masukkan nilai E0 dari Ni yakni minus 0,25 volt dikurang nilai E0 dari sel yang mengalami oksidasi yakni Cr. Sehingga minus 0,25 dikurang minus 0,71 dikarenakan minus bertemu dengan minus menjadi plus, maka minus 0,25 ditambah 0,71 menjadi positif 0,46 volt. Dan apabila dilihat pada opsi jawaban yang benar adalah C. Ya, lalu kita masuk ke contoh soal yang ketiga mengenai hukum Faraday 1. Suatu sel elektrokimia dengan elektrode Au dan Mg pada keadaan standar menghasilkan arus 0,3 ampere selama 161 menit. Nilai E0 Au sama dengan positif 1,42 volt dan nilai E0 dari Mg minus 2,37 volt. Diketahui F sama dengan 96.500 C per mol elektron, ARAU sama dengan 197 dan ARMG sama dengan 24. Maka penambahan massa di katode adalah, ya sebelum itu kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal yang telah diberikan. Ya, di sini ada E0 dari AU positif 1,42 volt, nilai E0 dari Mg minus 2,37 volt, lalu ada juga kuat arus atau I yakni 0,3 ampere, ada pula T atau waktu selama 161 menit apabila dikonversikan menjadi sekon menjadi 9660 sekon. Lalu ada juga ARAU sama dengan 197, ARMG 24, dan yang terakhir ada F 96.500 C. Lalu yang ditanya adalah W atau massa di katode. Ya, lalu kita jawab. Jadi cara menjawabnya seperti pada soal yang sebelumnya, kita harus mengingat kata kunci CRAW yakni katode reduksi, anode oksidasi. Jadi kita harus tahu bahwa di katode akan terjadi proses reduksi. Dan untuk mengetahui yang mana yang mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi, kita bisa lihat dari nilai E0-nya. E0 yang memiliki nilai paling positif atau yang terbesar, maka sel tersebutlah yang akan mengalami proses reduksi. Dan apabila kita lihat dari soal, E0 dari AU sebesar positif 1,42 volt, sedangkan E0 dari Mg sama dengan minus 2,37 volt. Dan bisa dilihat di sini nilai E0 dari AU lah yang lebih positif dan yang paling besar, maka AU lah yang akan tereduksi. Maka bisa ditulis reaksi yang terjadi di katode adalah AU3+ ditambah 3E menjadi AU. Nah, koefisien dari E yakni 3 merupakan N atau jumlah kenaikan atau penurunan dari nilai bilox dari AU ini. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. E di sini kita bisa pecah lagi menjadi AR per N. Kita bisa masukkan AR dari AU adalah 197 dibagi N dari AU atau jumlah kenaikan atau penurunan bilox dari AU yakni 3, sehingga dibagi 3 dikali I atau kuat arus sebesar 0,3, lalu dikali T yang berada dalam sekon yakni 9660 dibagi lagi
96.500 sehingga didapatkan W atau massa yang terdapat di katode sebesar 1,97 gram. Dan apabila dilihat pada opsi jawaban yang benar adalah D. Cukup sekian pembahasan soal kimia, khususnya bab elektrokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.